Ayo paling demen deh kalau ngebahas soal cinta-cinta. Sama lah, saya pun suka juga kalau ada siang-siang puasa nih bahas jalan cinta. Tapi jalan cinta menuju syurga nampaknya nih, karena di bulan puasa nih kan bulan penuh berkah. Betul Kakak. Betul. Jadi itu nanti akan dibahas bersama narasumber ya Kak ya. Betul. Tapi saya tengok-tengok hari ini Kak Mariana semakin berseri nampaknya di puasa hari ini ya. Iya dong. Harus semangat dong Kak Aisyah. Iya. Ini macam mana perjalanan puasa Kak Mariana? Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Kakak Aisyah ya. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, diberikan cinta yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa nggak tuh? Kakak Aisyah. Iya saya. Pendengar kita di seluruh Nusantara yang ingin bergabung langsung ke RRI Perempatan Tanjung Pinang, boleh diinformasikan? Boleh, kita boleh telepon nanti di 0771450551 ya. Itu nomor telepon kita. Silakan jadi untuk saudara perempat atau juga pendengar kita di mana saja berada bersembang sama tentunya. Untuk hari ini di line telepon Tanjung Pinang 0771450551 Kak Mariana. Iya. Ramadan dan jalan cinta menuju surga ya Kak ya. Nah ini bakal kita bahas nanti bersama narasumber. Tentunya pendengar perempat juga yang ingin memberikan komentar bagaimana menjalankan ibadah puasanya. Ini kan sudah memasuki minggu kedua ya Kak ya. Betul. Tak terasa kalau bahasa di Tanjung Minang ni macam apa ya? Pejam celik. Tutup buka mata tu tiba-tiba dah masuk di hari keberapa kan? Iya. Tak terasa macam cepat betul masa tu berlalu Kak Mariana. Betul, udah bawaannya pengen beli baju lebaran aja. Betul. Bahkan sebelum puasa dah beli baju raya tak jangan-jangan. Gimana nih pendengar perempat yang mau bercerita bagaimana menjalankan ibadah puasanya karena sudah melewati 1 minggu kan? Ini dah nak masuk pekan kedua pula nih. Dah nak ni kan kita dari ke-11 Ramadan ya, 11 puasa. Betul. Bagaimana menjalankan ibadah puasanya? Siapa tahu ada cerita-cerita gitu ya. Silakan boleh berbagi informasinya di sini, berbagi ceritanya. Kita buka line interaktif Perempat Jakarta dan juga Perempat Tanjung Pinang. Betul sekali. Kak Aisyah di Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya? Boleh. Silakan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Aisyah dengar ya Kak Aisyah? Dengar. Ya? Saya dengar suaranya. Iya. Siapa di mana nih? Juga buat Kak Aisyah di Tanjung Pinang. Iya, saya dengan siapa tuh? Ini dari Jambi Kak Mariana. Oh, dari Jambi. Bunda Jamila ya? Udah lama gak gabung Kak Mariana. Bunda Jamila nih Kakak. Oh, Bunda Jamila. Saya Bunda. Iya, sehat. Alhamdulillah. Di Jambi cuaca hujan terus Kak. Hujan terus? Iya. Tak apalah kalau kat sini panas terus. Kering tekak. Iya, Di Jambi ini kalau nanti siang malah meduh hujan udah banyak banget. Cucian nggak kering-kering ya Bu ya? Hujan mulu ya? Iya. Yang kering-kering hanya telepon yang Tak, yang kering hanya koci aja yang kering. Asal dompet jangan ikutan kering ya Bu Itu ya? yang ditakutkan tuh. Walaupun Rp1.000 kan masih ada gitu. Iya dah. Kalau sepeda sama telepon itu kering-kering terus tuh kalau Oh iya betul juga, kering-kering bunyi deh ya. Bunda, Iya. Bunda Jamila, ini kita sudah memasuki pekan kedua ya Bun ya, ibadah Ramadan ya Bun. ke-12 ya. Iya. Gimana Bun kesan-kesannya Bun menjalankan ibadah puasa? Kalau katanya tadi Kak Aisyah di Tanjung Pinang berasa kayak apa Kak? Bahasanya tadi Kak Pejam celik. Pejam celik gitu. Melek baru melek, jam melek atau jam Gitu nggak berasa gitu. Tak terasa dah masuk di hari ke-11 puasa. Betul nggak? Seperti itu nggak yang Bunda rasakan? Iya. Perasaan baru kemarin total 12 hari. 11 nak cepat aja 12 bagus 11 Bunda. 12 ya. 11 Bun. Oh iya 11. Nak cepat raya Bunda nih. Bunda nak cepat raya nih. Iya Bun. Iya. Kalau sekarang ini kan anak-anak kan sudah besar-besar. Kalau menjelang baju lebaran tuh apalagi ibu yang ada aja nggak terpakai-pakai loh. Gitu. Ya Allah baju lama tuh aja pakai. Yang penting masih layak pakai. Betul. Kalau nggak perlu untuk apa dibeli, kan tidak melulu lebaran itu harus semua yang baru. Kalau nggak ada uang tahan kita minjam ya jangan lah.
Memaksakan diri namanya ya. Iya. Dia memaksakan diri guys, habis lebaran, aduh utang banyak. Oh iya. Bikin kue kalau kita nggak bisa beli yang mahal, kita bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu tuh kan satu bisa jadi dua, tapi kalau beli itu kan hanya satu. Itu belum lagi sampai lebaran udah habis dimakanin anak. Jadi kan kita bikin sendiri, ada sisanya ada untuk dimakan. Kita pokoknya cari yang praktis Bella. Dan yang terbaik lah pokoknya, jangan memaksakan diri lah. Lebaran ini nggak cukup yang ada diada-adakan gitu loh. Jangan kayak gitu ya Bun ya. Iya, apalagi sekarang mata pencaharian sekarang ekonomi lagi lemah banget loh. Baik. Jualan sepi dan sekarang nih Kak Nana. Iya. Jadi kembali kepada esensi di bulan puasa lah, bertakwa kepada Allah begitu ya. Tidak boleh memaksakan diri begitu. Berbuka juga ya, apa yang ada lah di rumah itu yang dimasak. Apa yang ada yang putih, minum air putih. Ada es sirup, Ya. Pokoknya jangan memaksakan kehendak. Iya. Baik. Apa adanya itu aja lah ya. Ya, terima kasih ya Bunda ya. Sehat selalu Ya, Bun. menjalankan ibadah puasa ya. Ya. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Buat Kak Isa dan Helena selamat tugas. Iya, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mariana, ini Iya, kan Kakak. kalau di bulan puasa nih untuk jalan menuju surga nih kan terbentang luas ya. Dengan berbagai cara kita nak meraih pahala, boleh dengan kita bersedekah, kita berbagi. Karena di bulan puasa ni banyak orang bersedekah walaupun dalam kesempitan tapi tetap juga ingin berbagi. InsyaAllah dengan begitu kan jalan banyak terbuka. Mungkin kita nak mengajak juga untuk saudara kita barangkali memanfaatkan di bulan puasa ni dengan inspirasi berbagi seperti apa macamnya ya kan. Betul Kak Aisyah, karena apalagi juga kemarin mungkin Kak Aisyah juga sempat update beberapa hari lalu Jakarta dan sekitarnya tertimpa musibah banjir yang luar biasa ya. Rekan-rekan saudara kita yang ada di Bekasi, Sukabumi, Bogor, banjir yang luar biasa atau mungkin bencana alam lainnya yang menimpa masyarakat di kota atau daerah lainnya di Indonesia. Nah ini kan juga perlu kita tolong ya Kak ya. Betul. Makanya di bulan suci Ramadan ini kalau memang ada rezeki lebih silakan bisa membantu saudara kita yang membutuhkan ya Kak ya. Betul. Apalagi di bulan puasa ini kan kita berlipat ganda lah pahala tu. Betul Kak Aisyah. Baik Kak Aisyah di sana apa sudah Dah ada nih, dah ada yang nak bergabung nih. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan siapa tu? Dengan Teteh Dinda di Bogor, Kakak. Oh, jauh nyebrang ya. Padahal tiket pesawat agak-agak naik sikit nih, tapi sudah sampai ke Tanjung Minang dah. Sampai pula di Tanjung Pinang. Karena masuk lewat Tanjung Minang, jadi nama Teteh tu berubah jadi kakak dia. Tak jadi Teteh lagi dah. Oh ya, enggak Teteh lagi ya. Kalau masuk lewat Tanjung Minang, nama dia berubah jadi Kak Dinda. Sebab dah jadi orang Melayu. Iya. Luar biasa. Macam mana Kak Dinda puasanya? Alhamdulillah sampai hari ini berkah, sehat, walaupun agak ada sedikit gangguan flu begitu, tapi alhamdulillah. Bagaimana puasa lancar? Lancar alhamdulillah. Walaupun kat sini ni Tanjung Minang ni setiap harinya panas, sempat kering juga tapi alhamdulillah sempat 2 hari hujan, penuh lagi perigi. Perigi tu sumur ya. Perigi tu sumur. Itu sumur. Disyukuri ya kayak ayah. Betul. Ini kan kita tak terasa dah jam celik ni ya, dah nak masuk di pekan kedua dah di bulan puasa. Macam mana Kak Dinda? Fase kedua, hari kedua ya. Hari ke-11 dah. Iya. Menyapa Jakarta Nana. Assalamualaikum. Oh yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh. Ya alhamdulillah. Iya, Teteh Dinda. Tapi Kakak Aisyah bilang kalau masuk Tanjung Pinang itu berubah jadi Kakak Dinda kan. Kakak ya. Iya deh Kakak Dinda. Apapun panggilannya lah, terserah begitu. Yang penting puasa kita sama lancar begitu kan. Amin. Oke lah, dengan cinta, puasa lancar, rezeki lancar, barokah, selamat, itu yang penting kan begitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nanti mana sumbernya dari Tanjung Pinang siapa Kak? Ada Bang Ibnu Amrial.
Bang Ibnu Amriah. Beliau Beliau ini merupakan ketua relawan untuk negeri PC Tanjung Minang dan beliau ini juga kabid dakwah dan keumatan Ikatan Dai Indonesia PD Tanjung Minang. Oke. Insya Allah nanti ada jalur telepon bisa tembus bergabung dengan narasumber begitu Kak Aisyah. Mantap Kak Dinda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Teh, tur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia tadi dari Bogor. Kembali ke Jakarta nih, Kak Aisyah ada yang sudah bergabung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Farida dari Palu. Ada Kak Aisyah, Bunda. Bunda. Sama aja sih ya, Bunda, Bu. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Jam-jam rawan memang datu sasol memang dua-dua. Yang satu ke Melayu-Melayu, yang satu ke Jakarta sikit. Makanya kita jadi ketuker. Iya, Ibu Farida dari Palu. Bu. Halo, assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bu Farida? Alhamdulillah kabarnya sehat baik. Terus cuaca di sini lagi cerah-cerah ringan di sini. Oh, cerah-cerah ringan ya? Jak- Kayak apa tuh? Cerah-cerah ringan biasa. Berarti kalau cerah-cerah ringan ada juga cerah-cerah berat ya? Di Jakarta sama Tanjung Pinang gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Farida. Tadi kata Ibu Jamila, Iya. kalau lebaran nggak memaksakan ya. Oh, kalau Bu Farida enggak. Kalau Bu Farida justru 11 bulan kan kita dikasih kesempatan ya untuk untuk apa? Menambah-nambah rezeki ya. Jadi kalau Ibu Farida di bulan puasa itu harus yang bukannya juga yang terus baru-baru semua, tapi kan kalau kita sholat itu harus baru ya, harus baru. Yang suatu kali Ibu Farida terutama mukena ya, ganti mukena, jangan itu ya. Nah 1 tahun 1 kali, kapan lagi kita ya, untung ya tahun-tahun ke depan kita ketemu lagi dengan Ramadan ya. Jadi kalau Ibu Farida sudah mempersiapkan dari awal ya, baru untuk Lebaran, untuk terutama sholat Id ya. Tarawih pun kita di sini kan orang berlomba-lomba cari mukena yang bagus-bagus, walaupun murah-murah, yang penting ya jangan itu ya. Kalau Ibu Farida seperti itu mengutamakan yang baru. Jangan Bu Farida, bajunya yang mahal-mahal ya. Bu Farida, yang bagus tuh hanya telekung aja atau semua serba baru Bu? Rumah baru, gorden baru, baju baru, toples baru, semuanya baru ke atau macam mana nih? Kalau ke pesta kita, luar biasa bajunya ya. Oh, cantik-cantik ya, harganya pun lumayan lah. Masa kita ke masjid cuma yang pakai gitu. Kalau Farida enggak. Mumpung kita dikasih kesehatan, kita masih ketemu di Ramadan kali ini ya. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita ketemu lagi ya. Cuman itu narasumbernya udah hadir ya? Dah ada. Di depan muka saya nih, alhamdulillah. Nanti disimak obrolannya bersama narasumber ya, Bu ya. Oke, terima kasih Mbak Mariana, Mbak Isa, sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga puasanya hari ini berkah ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kalau Bu Farida dia menjumpai Allah tuh dengan yang terbaru begitu ya. Telekung baru setahun sekali awak ganti. Kalau Kak Mariana macam mana pula tuh? Lihat nanti ya. Apanya yang nak dilihat? Kira-kira ada yang koyak ke tidak ya? Iya kan belum kelihatan nih Kak, ya kan? Nanti kalau misalnya udah kelihatan. Oh, saya tahu nih. Oh, itu. Oh iya. Kalau THR sudah kelihatan hilalnya Kak, baru dah kita belanja apa nih gitu Kak. Baik. Sekarang belum kepikiran Kak. Masih Betul. fokus beribadah. Betul.
Tapi kalau THR dah keluar tetap fokus beribadah ya. dong. Saya takutnya kalau THR keluar tuh dia macam kereta cepat dekat menuju Jakarta Bandung tuh. Wus cepat gitu dia berjalan dia. Pokoknya THR keluar harus lebih semangat lagi beribadahnya gitu. Betul. Baik, kita undang juga ya mau bergabung ke Tanjung Pinang bersama Kak Aisyah. Boleh. Nah, nampaknya dah ada nih Kak Mariana, kita terima lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan siapa di sana tuh? Yang Bang Tahir di Maluku Utara nih. Bang siapa? Bang Tahir. Bang Hair? THIR. Bang THR? Tahir. Bang Tahir? Ingat kan Bang THR tadi? Malam agak-agak siang nih Tahir dengar jadi THR Iya, soalnya sama Tahir sama THR itu sama. sama kan? Ini tanda-tanda nak cepat keluar nih kalau gini nih. Amin. Itu karena terlalu ingat THR nih. Itu karena Kak Mariana tak sabar nak beli telekung baru. Iya. Bang Tahir sehat ke? Alhamdulillah sehat. Ini saya dengan Kak Mariana dari Jakarta. Gimana kabar situ? Istri kedua kan Aisyah, namanya istri keduanya Rasulullah. Oh, saya nih kalau di sini saya sehat berdelau, alhamdulillah. Iya. Iya. Terus Jakarta sehat juga Pak Mariana. Iya, Abang Tahir. Alhamdulillah sehat, Bang. Iya, amin. Sehat juga di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Agar Amin, kita bisa dapat menjalankan ibadah puasa kali ini dengan baik-baiknya tuh. Amin. Dengan tema jalan menuju surga. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan agar kita di satu soal nanti kita keluar sebagai membawa kemenangan di hadapan Allah SWT sebagai umat yang terpujikan begitu. Dan kalau boleh, kalau terutamakan kalau jalannya Rasulullah terutamakan kita berbagi rasa, berbagi taji, berbagi sedekah. Kita melihat mungkin ada kekurangan kita dibagi-bagikan gitu. Dan terutamakan sholat kita jangan tinggalkan. Karena semua ibadah kan tergantung sholat. Jangan kita baik-baik hati tapi kita sholat kita bolong kita tinggalkan berarti semua ibadah kan nanti tidak diterima gitu. Jadi kalau sholat harus itu makan gitu. Dari saya dan itu aja dari saya. Baik. Nanti bagi yang lain mungkin masuk lagi punya pendapat seperti apa. Jangan ada yang antri yang belakang. Terima kasih. Bang Tahir di Maluku Utara. Bu Kak Siti Aisyah. Istri kedua Rasulullah. Masya Allah. Semoga sehat selalu. Semoga dapat menjalankan ibadah dengan baik di Ramadan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam budaya. Iya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab nyebutnya Tahir ya. Saya teringat nih kita tadi tengah berbual tentang THR. Iya, Kak Aisyah Jakarta kembali menyapa nih. Silakan Kak Mariana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Apa pagi. kabar Mbak Mariana? Kabar baik, alhamdulillah Pak. Kita langsung kalem nih. Langsung Kak. Langsung lembut aja ya. Oh, kalau sudah Ramadan penuh dengan kelembutan. Masya Allah. Hanya dari Tanjung Pinang kita ke Jakarta. Alangkah senangnya kita ketemu Ramadan penuh dengan cinta. Wah, itu dia. Jadi yang belum ketemu dengan cinta, semoga bertemu dengan cinta. Kak Aisyah. Iya saya. Baik, sehat. Alhamdulillah. Di sana dengan siapa tuh? Dengan orang Pekanbaru, orang Padang tinggal di Pekanbaru. Oh, Pak Anggi ya. Anggi, kalau Mbak Mariana jangan tanya. Pernah dikerjain dengan bis kota dulu itu. Bapak bisa Kalau aja. Tanjung Pinang Pekanbaru itu dekat. Dulu satu provinsi. Betul. Adik-beradik. Jadi dua provinsi, Kepri Kepulauan Riau dan Betul. Provinsi Riau. Bang, betul bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Salah satunya berkah cinta menuju surga. Makanya berbuat amal, berbuat baiklah di bulan puasa. Tapi jangan mencintai yang tidak boleh dicintai. Itu yang penting. Apa tuh? Mencintai yang tidak boleh dicintai. Apa tuh Pak ya? Panggi.
Dah mencintai tak boleh cintai langsung lesap ya, langsung hilang. Kemana perginya tuh mencintai tak boleh dicintai, langsung hilang suara. Baiklah kalau gitu, Kak Aisyah, nanti kita sambung lagi ya. Baik Kak Mariana. Satu lagu, setelah itu kita langsung bergabung ngobrol bersama narasumber dari RRI Perompak Tanjung Pinang. Baik. Tetap di sana ya Kakak ya. Baik, saya tetap menunggu Kak Mariana. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Semalam di Tanjung Pinang berlalu dalam ingatan, rasa terlutian riang, amboi amboi, indah niat, tiada dapat ku lupakan, sahabat andai dan kaulah, tiada dapat ku katakan, amboi amboi, ramah niat, pemandangan indah lautan biru membentang, dihiasi pantai ombak putih membuih amboi. Semalam di Tanjung Pinang berlalu dalam ingatan, rasa penantian riang, amboi amboi, indah niat. Tiada dapat ku lupakan, sahabat andai dan kaulah, tiada dapat ku katakan, amboi amboi, ramah niat, pemandangan indah lautan biru membentang, dihiasi pantai ombak putih membuih amboi. Semalam di Tanjung Pinang. Masih di Suara Budaya Nusantara, Bang Po pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Masih barengan Aye Pomariana dari RRI Perompak Jakarta. Aye masih ditemenin nih sama Kakak Aisyah di RRI Perompak Tanjung Pinang. Iya, Yang sebentar saya. lagi kita juga bakal ngobrol sama narasumber, membahas tema Ramadan dan Jalan Cinta Menuju Surga. Seperti apa sih obrolannya? Abang Po juga pendengar Perompak bisa berbagi cerita bagaimana kesan-kesannya menjalani ibadah puasa di tahun ini. Soalnya kalau ngomongin soal ibadah puasa tuh banyak versinya. Ada yang bilang katanya puasa tahun ini luar biasa, penuh keberkahan, bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi ada juga cerita puasa tahun ini justru agak sedikit berbeda Po. Soalnya nggak komplit anggota keluarganya. Ada beberapa yang sudah berpulang. Ya banyak cerita pastinya ya. Betul. Seperti apa ceritanya juga di tema kali ini, di RRI Perompak Tanjung Pinang kita sudah hadirkan narasumber yang sudah hadir, alhamdulillah di sana ya. Kakak Betul. Aisyah. Iya saya Kak Mariana. Ya. Kita langsung kenalan yuk sama narasumbernya, ada siapa sih di sana Kak? Kita langsung kenal aja, ada Bang Ibnu Amrial. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Mariana. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya Kak ya. Kabarnya Ramadan. Selamat ya Ramadan. Iya, Masya Allah Bang Ibnu Amrial, Siap. terima kasih sudah hadir di studio Perompak Tanjung Pinang. Yang siang hari ini kita bakal ajak ngobrol-ngobrol nih. Kita juga tetap mengundang pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ngobrol-ngobrol sama narasumber siang hari ini ada Bang Ibnu Amrial. Beliau ini ketua relawan untuk Negeri
Iya, Ketua Relawan untuk Negeri PC Tanjung Pinang, dan beliau ini juga Kabid Dakwah dan Keumatan Ikatan Dai Indonesia PD Tanjung Pinang. Iya, baik. Sebetulnya judulnya ni agak membuat kita penasaran sebetulnya, Ramadan dan Jalan Cinta kan, macam jalan cinta nak ke mana ni? Jalan seperti kata Pak Anggi tadi, cinta tak boleh dengan sesuatu yang tak boleh dicinta. Jadi sebetulnya apa makna Ramadan dan Jalan Cinta? Saya pun penasaran juga nih Kak Mariana ya. Iya. Boleh ke langsung kita berbual-bual ni? Boleh, silakan. Bang Ibnu, apa makna tema kita hari ni Bang Ibnu, Ramadan dan Jalan Cinta? Kalau siang-siang bahas cinta ni mata saya terbuka ni, tadi agak tertutup sikit. Pas materi temanya ya Kak. Saya silakan Bang Ibnu. Ya, tentunya para pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara ya, Kak Aisyah dan Kak Mariana. Dan tentunya kita semua insyaAllah semoga kita dirahmati dan dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Amin. InsyaAllah kita masih dapat hidup kembali, kita masih dapat dapat beribadah kembali ya, berpuasa di Ramadan yang ke-11 ini insyaAllah ya. Seperti kemarin apa nih maksud tema dia ni kan? Apa agak Ramadan dan Jalan Cinta gitu kan. Ini satu tema yang membuat pertanyaan gitu kan. Jadi memang kenapa kami angkat temanya tentang ini adalah tentang yang pertama, kita bagaimana kita bisa memahami makna esensi daripada kita ibadah di bulan Ramadan ini. Hanya Ramadan disandingkan dengan jalan cinta. Jalan cintanya itu apa? Jalan cinta yang bermaknanya itu jalan pembuktian kita. Bukti kita ingin ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya cinta ni kan butuh pembuktian ya Kak ya. Butuh pembuktian, butuh pengorbanan, betul butuh sekali. effort kalau kata budak sekarang ni. Kalau tak ada effort tak ada cinta dia. Itu dia. Makanya dengan Ramadan dengan berbagai banyak kalau bahasanya itu flash sale yang Allah berikan kepada kita dalam flash sale ibadah-ibadah serta amal-amal soleh yang pahalanya itu luar biasa. Yang ini Allah hadirkan, Allah pertemukan dengan kita. Nah itu bagaimana kita kemudian menjalani Ramadan ini dengan penuh cinta, dengan penuh pembuktian, dengan penuh pengorbanan, ya, dengan penuh effort tadi, sehingga tujuan daripada kenapa Allah pertemukan dengan kita dengan bulan Ramadan ini itu adalah bagaimana kemudian kelak kita semua itu bisa dengan mudah kembali ke surganya Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Jadi sekilasnya begitu kenapa tema tentang Ramadan dan Jalan Cinta. Okey, jadi pada intinya nanti kita akan menuju ke syurga, bagaimana kita menemukan jalan-jalan yang barangkali ada banyak jalan-jalan. Kita tak tahu mana jalan yang menuju syurga, mana jalan yang menuju jalan buntu atau jalan-jalan yang lain. Bagaimana kita nak menemukan jalan-jalan menuju ke syurga itu? Betul tu. Macam mana, Bang? Jadi ibarat kata gini Kak Aisyah. Jadi kalau kita tu pengen sesuatu yang kita tuju, kan memang tadi harus ada pengorbanan kan. Macam mana ketika kita berpuasa ini menahan lapar dahaga ni kan, kan tu butuh pengorbanan tu. Yang biasanya kita siang ni dah makan kan, kemudian biasa kita sore-sore ngemil kan, tetapi kita tahan dulu nih, agak kurang lebih 30 hari kita tahan itu semua selama siang hari panas-panasnya. Kalau bahasa kita ni panas berdengkang ya. Panas berdengkang ya saya. Ya. Kalau bahasa Indonesia Raya itu panas terik ya. Panas, sangat panas gitu kan. Dengan daripada itu semua kita korbankan nih energi kita yang terkuras karena panasnya tadi. Bagaimana dengan kemudian di bulan Ramadan ini yang sebenarnya itu Allah selipkan berbagai banyak pahala-pahala. Nah, ketika kita berpuasa nih kan, ketika kita berpuasa Nabi sampaikan kan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi," kata Rasulullah kan. Yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, yang dia berpuasa itu karena keimanannya. Karena keimanan ini tadi bukan karena ikut-ikutan bukan karena puasa ikut-ikutan, bukan karena puasa tu ingin ya dilihat orang, ini orang soleh nih berpuasa, tidak, tetapi karena keimanan gitu, karena betul-betul dari lubuk hati kita ingin berpuasa, ingin menunaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk kita, dan iman dan ihtisab dengan mengharapkan pahala dan ridha Allah aja, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Jangan sampai kita mengharapkan pujian dari manusia. Berpuasa tuh full kita berpuasa dianggap orang soleh, ini orang soleh nih puasanya full, solatnya full segala macam kan. Tetapi karena yang ingin mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla, iman dan ihtisab ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya itu. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah,
Ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, insya Allah ini akan jadi salah satu di antara jalan-jalan menuju surga itu tadi. Jalan mudah kita untuk menuju surga. Nah, ketika dosa-dosa kita sudah terhapuskan, nah itu secara otomatis ya, jalan-jalan lain itu akan terbuka. Jalan-jalan itu akan terbuka. Apa jalan-jalan lainnya tuh? Jalan ibadah sholat, jalannya dengan ibadah dengan membaca Quran, jalannya dengan zikir, dengan berbagi, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya. Segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itulah jalan-jalan menuju surga sebenarnya. Itu jalan dia sebenarnya. Yang dengan daripada itu semua, tetapi dengan kuncinya kita ikhlas dan karena Allah aja, tidak karena hal yang lain ya. Kita berbagi karena Allah, kita membaca Quran karena Allah, kita berzikir karena Allah, kita beribadah sholat karena Allah, maka itulah definisi jalan-jalan menuju surga. Yang itu kita implementasikan, ya kita lakukan itu dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan effort, dengan effort yang lebih gitu. Nah itu maksud dia Kak. Aha. Baik. Iya, Kak Aisyah. Iya saya. Ya, kita tetap undang pendengar untuk bisa bergabung siang hari ini ya, Kak. Baik. Jalan interaktif kita buka kembali untuk Jakarta di 0213504510. Kalau di Tanjung Minang di 077145055561. Iya. Sebelum kita ke pendengar yang ingin bergabung, Ayah punya pertanyaan nih buat Bang. Sila tanya-tanya. Mumpung Gini, Bang. ada flash sale. Gini Bang, bagaimana sih Bang caranya kita biar konsisten beribadah di bulan suci Ramadan ini? Karena Betul. biasanya nih Bang, Betul. kalau udah deket-deket hari raya Bang, ya, itu godaan makin banyak Bang. Betul. Betul, saya paling banyak. Cepet-cepet lebaran gitu Bang. Misalnya jadi tadinya tarawih jadi enggak gitu Bang. Pokoknya godaan-godaan udah makin banyak deh gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tetap konsisten gitu Bang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan? Seperti apa Bang Ibnu? Siap, Kak Mariana. Ya, apa kiat-kiat yang kita lakukan untuk bagaimana kemudian kita bisa konsisten untuk beribadah di bulan Ramadan ini? Memang bukan rahasia umum lagi. Betapa banyak dari kita ini ya yang semangat Ramadan itu di awal-awal aja, di awal-awal aja tuh biasanya. Habis itu sudah masuk, apa ini udah masuk Ramadan ke-11 nih. Ini secara perlahan nih udah banyak yang mundur nih secara teratur nih ya. Sabnya ada bukukan ya. Sabnya ada kemajuan Kak. Oh betul. Sabnya maju ke depan. Maju ke depan sabnya. Jadi bagaimana sih biar kita bisa isi koma? Yang pertama adalah kita perbaiki niat dulu. Biasanya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, karena biasa tuh karena ikut-ikutan ini, pengen update story sholat tarawih gitu kan, pengen update story ibadah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa kita bisa betul-betul memperbaiki itu dengan niat kita dulu. Nah, kemudian yang pertama dengan niat, kita niatkan bagaimana kita bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan ini. Kemudian kita pelajari lagi, kita banyak lagi coba kita buka kembali dan juga kita dengarkan kembali nasihat-nasihat dari para ulama, yang para ulama ini mengkompilasikan beberapa hadis dan ayat-ayat Quran tentang bulan Ramadan kan, keutamaan-keutamaan tentang bulan Ramadan. Nah, itu kita memperbanyak literasi dan memperbanyak mendengarkan kembali betapa mulianya dan agung bulan Ramadan ini. Kalau itu tidak kita lakukan, pasti kita akan gampang goyah. Padahal sejatinya tuh di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tetapi kenapa godaannya masih ada itu? Berarti bukan dari setan lagi, dari diri kita. Nah, ini yang harus kita rubah sebenarnya. Maka tadi niat dulu dari awal, kita niatkan bagaimana kita bisa maksimal, bisa full ibadah di bulan Ramadan ini. Itu niat yang paling pertama tuh, karena segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Innama a'malu bin niat. Ya? Sesungguhnya semua tergantung daripada niat kita. Kalau dari niat kita yang kemudian dari hati kita itu kita ingin berniat untuk full maksimal beribadah di bulan Ramadan ini, kemudian kita berdoa minta pertolongan sama Allah, semoga Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita, karena lebih enak nih dibanding bulan biasanya. Kalau bulan biasanya tuh syaitan berkeliaran. Kita dan niat, doa itu gampang aja goyah kan, tetapi ini syaitan dibelenggu nih. Syaitan dibelenggu, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita goyah gitu. Seharusnya begitu. Tetapi kalau misalnya ada yang bermasalah, itu pasti dari diri kita, dan itu bisa kita antisipasi dengan kita perbaiki niat. Itu yang pertama tuh. Ketika niat sudah kita perbaiki, memperbanyak lagi literasi dan mendengarkan nasihat-nasihat ulama, nasihat ustadz-ustadz tentang keutamaan Ramadan. Nah, insya Allah dengan daripada itu semua tuh yakin dan percayalah,
Kalau kita nak mentadaburi Al-Qur'an kita belum mampu karena kita nggak di situ kan. Karena Al-Qur'an ini kan memang orang-orang yang pakar yang bisa mentadaburi, yang bisa mendetailkan, menjelaskan apa maksud kandungan ayat tersebut. Tetapi dengan kita mendengarkan itu dari lisan-lisan para ulama, ya insya Allah itu akan lebih mudah kita terima, akan lebih mudah kita cerna. Dan insya Allah dengan daripada itu menjadi di antara booster dan penopang kita untuk terus semangat beribadah di bulan Ramadan. Hanya itu aja. Niat kita perbaiki, kedua kita memperbanyak literasi pengetahuan kita tentang bulan Dan Ramadan. yang paling penting adalah melawan diri sendiri ya. Iya, itu dia. Karena biasanya nih Kak Mariana merasa tidak kalau dah nak 10 hari terakhir di bulan puasa nih kan, padahal itu kita tahu masuk kepada malam Lailatul Qadar. Tapi justru di 10 hari terakhir tu kita pula berlomba nak cari mana kelengkapan hari raya ya. Iya, sibuk gitu ya. Sibuk ya. Untuk ibadah tapi sibuk untuk hari raya gitu ya, Kak Aisyah ya. Nah, Jadi balik ke niat. Ya, siap. Baik Kak Aisyah, kita undang kembali. Di sana apakah sudah ada yang bergabung? Dah ada nampaknya Kak Mariana, kita terima ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan siapa nih? Kembali dari Bogor, Kakak Aisyah. Kak Dinda ya. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibnu. Waalaikumsalam Teteh Dinda ya, Kak Dinda. Betul, terserah. Mau panggil apapun terserah deh, Bang Ibnu, Kakak Aisyah, dan Nona di Jakarta. Assalamualaikum. Iya Teteh, silakan. Bang Ibnu, dengan cinta insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan itu berkah ya, Bang Ibnu ya, termasuk puasa Ramadan dan ibadah-ibadah dan amalia-amalia kita berikutnya, begitu ya Bang Ibnu ya. Iya Kak Dinda. Mohon tanggapannya untuk ini Bang Ibnu. Bagaimana dalam menjalankan ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah 5 waktu, sholat sunnah dan amalia-amalia yang lainnya begitu ya. Bagaimana jika kita merelakan diri kita sebagai relawan untuk diri kita sendiri agar kita mendapat berkah dan diijabah segala doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita di hari ke-11 ini semoga puasa kita masing-masing di hari 11 Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Bang Ibnu, Kakak Aisyah dan Nana, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Dinda. Langsung dijawab? Ya, boleh silakan. Siap. Sila Bang Ibnu. Bagaimana tadi pertanyaan itu kita bisa menjadi relawan ya? bagi diri kita gitu ya. Untuk kemudian bisa terus maksimal beribadah gitu. Maksimal beribadah di bulan puasa nih. Ya, jadi Kak Dinda ya dan para pendengar lainnya, sebenarnya itu pertanyaannya itu kurang lebih sih sama dengan pertanyaannya Kak Mariana tadi gitu. Memang bagaimana kemudian kita bisa menjadikan diri kita sebagai relawan untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Artinya yang pertama memang semua itu mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita ya. Ketika kemudian kita kuasai dulu diri kita. Ini kadang-kadang kebanyakan ya, orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu masih kalah dengan dirinya sendiri. Masih kalah dengan dirinya sendiri. Jadi ketika musuh eksternalnya itu Allah kurung, ini musuh internal ini masih ada nih. Waduh. Nah ini nih yang memang biasanya nih yang mempengaruhi seseorang itu kemudian tidak maksimal beribadah ya. Dengan kurang lebih 11 bulan tuh musuh eksternal ini, syaitan ini Allah bebaskan kan. Dia menggoda kita, kemudian dari godaan-godaannya itu menggoyahkan kita, kemudian dari apa yang keburukan-keburukan yang disebarkan itu dari musuh kita ini, syaitan laknatullah alaih, menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam diri kita. Ini harus kita lawan dulu nih. Maka tadi kenapa kami sebutkan memang yang pertama itu adalah kita periksa kembali niat kita. Ya, kita renungkan kembali niat kita. Yang paling inti daripada intinya itu adalah kita renungkan kembali niat kita untuk apa kita hidup di dunia. Apa tujuan kita hidup di dunia? Ini kan Ramadan ini sebenarnya salah satu di antara sarana-sarana Allah nih.
sarana-sarana Allah yang harus kita lalui gitu. Sarana-sarana dari Allah bagaimana kita bisa menuju surganya Allah. Ini adalah salah satunya adalah Ramadan. Nah, bagaimana kemudian kita harus paham dulu esensi apa kita, untuk apa nih kita hidup. Karena Allah sebutkan itu dalam Quran kan wa mal hayat bukan wa mal hayat wa ma khalaqal jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadaku. Nah, ini kita pahami dulu nih. Kita pahami. Kalau kita belum paham secara akal itu kita coba kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ulama yang lebih pakar lagi dalam mengkaji dan mentadaburi serta mentafsirkan apa maksud dan kandungan ini. Nah, ini nih yang harus kita tuntaskan. Banyak orang bukan hanya soal ibadah, tapi soal kehidupan. Ketika belum tuntas dengan diri sendiri, ya masih kalah dengan diri sendiri, belum menguasai diri kita sendiri, ya bahkan tak mengenal diri sendiri. Ini yang bahaya, ini yang sulit nih. Makanya langkahnya kita kembali ke diri kita dulu, ya kita kenali diri kita kenali, kita pahami apa esensi kita untuk apa kita di dunia ini hidup dan apa namanya itu bagaimana apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita implementasikan dalam niat kita. Niat kita mau beribadah, kita niatkan, kemudian kita minta pertolongan dari Allah. Nah, insya Allah dengan daripada itu semua, memang kadang-kadang tidak nampak secara zahir ya, tidak nampak secara langsung itu hasilnya, tetapi insya Allah secara perlahan itu akan menjadi hal-hal yang mungkin tidak akan kita lihat, tetapi secara tak langsung nanti secara otomatis itu akan kita rasakan. Baik. Perubahan-perubahan itu akan kita rasakan. Dan memang bagi kita semua lah, siapapun kami pribadi, kita semua pasti merasakan itu. Baik, karena juga yang saya ketahui juga kenapa kita mungkin tidak bisa istiqomah di bulan Ramadan ini karena niatnya tidak dipasang dari jauh-jauh hari. Karena biasanya kan kita pasang dari bulan Rajab, Sya'ban sampai memasuki di bulan Ramadan. Ramadan ini kita dah memanen sebetulnya begitu ya Bang ya. Dah memanen, bukan justru kita baru nak menebar benih kan. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu bukan di bulan Sya'ban aja, bukan di bulan Rajab Sya'ban aja. Bahkan 6 bulan sebelum itu udah merengek itu. Udah merengek minta tolong minta Allah untuk pertemukan dengan bulan Ramadan kan. Jadi para ulama terdahulu itu mereka tuh betul-betul minta sama Allah, ya Allah ini temukanlah kami di bulan Ramadan tahun ini ya Allah gitu kan. Merengek itu bahasanya. Bukan apa lagi, merengek, mohon sama Allah. Nah, ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan kan niat itu udah jauh dan 6 bulan dipasang nih. Dipasang niat atau tekad tuh ingin bertemu dengan bulan Ramadan, dipersiapkan dengan segala sesuatu. Effortnya itu tadi. Ingin betul-betul membuktikan cintanya tuh untuk menempuh jalan surganya Allah dengan Ramadan ini tadi. Nah, makanya ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan tuh ulama-ulama terdahulu itu tuh udah betul-betul menghentikan aktivitas dunianya. Aktivitas dunia itu dihentikan, fokus untuk ibadah, fokus dengan Quran. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu kalau nggak salah kalau tidak salah tuh beliau di bulan Ramadan itu 60 kali khatam Quran. Berarti satu hari 2 kali khatam Quran. Saking betul-betul dah tertanam gitu kan secara niatnya di dalam hati beliau gitu. Nah, kalau kita ya kita semampunya kita. Paling tidak jangan kalau paling tidak kita belum mampu menyaingi ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, paling tidak jangan sampai kita bolong ibadahnya itu aja. Yang penting ibadah lah gitu kan. Walaupun baca Quran cuma satu ayat, walaupun cuma satu lembar ya tak masalah gitu kan. Yang penting ibadah. Walaupun sholatnya cuman sampai sholat tarawih aja gitu kan sama witir, tidak tahajud, tidak sholat malam, tak apa-apa. Yang penting ada kita ibadah di bulan Ramadan gitu. Baik. Kak Aisyah. Iya, kalau di Jakarta ada lagi yang nak bergabung? Ya, kita langsung ke Jakarta, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariana. Iya, Ica di Bone. Silakan Cak, langsung Cak dengan Kak Aisyah dan juga Bang Ibnu. Siap. Oh, mau nanya sama Bang Ibnu ya. Ya, Apa tuh? Ini kan aku punya ibu di sini lagi sakit-sakitan gitu kan, lagi sakit lah. Jadi kadang aku kalau malam-malam itu mau sholat di masjid gitu Mbak Mariana. Sama ibu nggak boleh gitu. Katanya takut gitu kan, takut ditinggal. Jadi aku kadang sholatnya tuh saya sholat di rumah gitu. Apakah aku bisa itu dapat jalan udah gitu Bang Ibnu? Apakah gitu. Maksudnya pertanyaannya apakah maksudnya hal tersebut nggak apa-apa gitu ya? Apakah tetap dihitung pahalanya gitu ya? Ya betul. Apakah bisa juga mendapatkan jalan? Ini emang mau sholat apa nih? Mau sholat tarawih ya? Tarawih ya, malam ya? Iya. Iya, Baik. jadi nggak bisa di rumah, nggak bisa di masjid karena nggak bisa ninggalin ibu, jadi tarawihnya di rumah gitu ya?
Iya betul. Gimana tanggapan Bang Ibnu? Siap, Terima siap. kasih ya Ica ya. Terima kasih Kak Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ibnu. Siap. Terima kasih Kak Ica ya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita tentunya kita harus pahami bahwa sholat tarawih itu tidak harus di masjid. Sholat tarawih itu kan bisa di rumah sebenarnya. Sholat tarawih di rumah. Jadi ya insya Allah, apalagi Kak Ica kan merawat seorang ibu gitu kan. Dan ini salah satu amalia yang paling utama. Masya Allah. Ini paling utama gitu. Ketika kita birrul walidain, kita merawat kedua orang tua kita, merawat orang tua kita, salah satu di antaranya gitu. Jadi nggak harus mesti Kak Ica-nya ke masjid gitu kan. Nggak ada kewajiban untuk di masjid sholatnya. Di rumah juga boleh. Artinya memang kalau Kak Ica tuh insya Allah semoga Allah rahmati Kak Ica dan Ibu Kak Ica, insya Allah semoga Allah senantiasa hadirkan segala bentuk kebaikan-kebaikan untuk Kak Ica dan Ibu Kak Ica ya insya Allah. Dan pastinya Kak Ica insya Allah tetap Kak Ica bisa dapatkan fadilah itu. Tetapi Kak Ica dapat lebih. Kenapa dapat lebih? Kita katakan orang lain itu ibadah tarawih dan itu itu dapat pahalanya sesuai apa yang telah Allah janjikan dan telah Rasulullah SAW sampaikan. Tetapi di satu sisi lain Kak Ica dapat bonus lagi dengan Kak Ica merawat ibunya Kak Ica. Itu Masya Allah luar biasa, itu jalan menuju surga tuh Kak Ica. Ya, jalan menuju surga itu paling utama tuh. Bahkan dikatakan murkanya Allah tuh tergantung murka ibu kita. Berarti kalau ibu kita tidak izinkan, berarti Allah tidak izinkan. Ya, berarti ya apalagi Kak Ica merawat ibu ya insya Allah tidak ada masalah. Fadilah pun insya Allah Kak Ica dapat, malah lebih lagi karena Kak Ica menjaga ibu Kak Ica. Kalau Kak Ica tinggalkan ibu Kak Ica misalkan, Kak Ica kehilangan pahala itu tadi. Pahala tarawih di masjidnya dapat, tetapi kehilangan pahala untuk merawat dan menjaga orang tua itu tadi. Makanya insya Allah Kak Ica jangan khawatir, malah berbahagialah. Itulah rahmat dari Allah untuk Kak Ica. Kak Ica lah yang dipilih untuk menjaga ibu Kak Ica, dan insya Allah pahala yang besar akan menanti Kak Ica selagi Kak Ica ikhlas dan Kak Ica betul-betul memaksimalkan, betul-betul menjaga apa yang telah Allah takdirkan untuk Kak Ica insyaallah. Baik, intinya tetap melaksanakan tarawih begitu ya Bang ya. Jangan sampai tak melaksanakan tarawih. Justru itu yang tak dapat pahalanya ya. Baik. Baik, Kak Aisyah, karena waktu sudah di penghujung obrolan ya, udah mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bang Ibnu Amrial terkait tema kita siang hari ini. Sebagai kesimpulan kita, silakan Bang Ibnu. Closing statement ya Kak. Baik Kak Aisyah, Kak Mariana dan tentunya para pendengar Pro 4 RRI dimanapun Anda berada. Ya, yang pertama adalah tentunya kita harus bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Dalam arti kata syukur, kita buktikan rasa syukur kita dengan rahmat Allah ini. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan hingga Ramadan ke-11 hari ini. Nah, itu harus kita buktikan rasa syukur kita dengan memaksimalkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan untuk beribadah dan beramal soleh. Kenapa dengan demikian? Karena waktu-waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah Allah panggil pulang. Waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah Allah cabut nikmat sehatnya. Maka bagi kita yang masih Allah berikan nikmat sehat, masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, pastikan dan maksimalkan waktu-waktu ini untuk beribadah dan beramal soleh sekecil apapun itu. Karena segala bentuk kebaikan, amal soleh, ibadah yang ada di waktu bulan Ramadan ini Allah kalikan berlipat-lipat ganda dari bulan-bulan biasanya. Makanya dikatakan para ulama itu amat sangat terhina ya, amat sangat terhina orang-orang yang telah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun yang pertama tidak ada peningkatan kualitas ibadah di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan-perubahan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan tak mampu juga untuk mengubah diri seorang manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh. Berarti ada yang salah di dalam diri manusia tersebut, dan ini harus dibenahi. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Baik. Nah, mungkin di tahun lalu ya,
tahun lalu mungkin kita masih bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita. Di tahun ini Allah udah panggil pulang. Baik. Nah, ada juga mungkin tahun lalu kawan-kawan kita, teman-teman kita yang Allah berikan nikmat sehat sama-sama dengan kita beribadah. Di tahun ini Allah sudah cabut nikmat sehatnya sehingga tidak bisa beribadah. Maka kita yang masih Allah berikan nikmat dan kesehatan ini, maksimalkanlah. Salah satu bukti rasa syukur kita terhadap nikmat Allah ini, kita ibadah dengan semaksimal-maksimalnya. Dan bukti kalau kita cinta dengan Allah, kita cinta dengan diri kita, maksimalkanlah dan ikhtiarkanlah. Kita harus effort, kita harus buat banyak pengorbanan kita ya untuk terus maksimal beribadah apapun konsekuensinya di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Bang Indu Amrial sudah bersama dengan kami di Perompat RRI Tanjung Pinang dan juga Perompat RRI Jakarta. Kak Mariana, kalau jalan di tepi laman ada kayu letak di raga, mari raih keberkahan di bulan Ramadan bersama jalan cinta menuju syurga. Terima kasih Kak Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Bang Ibnu. Salam sehat selalu. Selamat berpuasa. Sampai bertemu lagi ya di lain kesempatan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam